Halo guys semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Diva. Kalau kalian stay tune di channel aku, pastinya kalian tuh udah lagi sering ya. Akhir-akhir ini kan aku itu suka upload video tentang suami WNA aku, gimana pengalaman dia nyari kerja, terus interview kerja, pokoknya yang berhubungan tentang WNA dan kerja di Indonesia. Buat kalian yang pengen nonton itu, kalian bisa cek playlist khususnya. Aku udah bikin playlist tersendiri. Kali ini aku tuh pengen kayak bikin video akhir atau video yang menyimpulkan atau merangkum gimana sih intinya alur employment buat suami atau istri WNA kita yang mau bekerja di Indonesia. Jadi aku pengen bahas dari awal itu harus ngelakuin apa aja, terus sampai nanti mulai bekerja. Tapi catatan pertama di sini yang mau aku omongin konteksnya itu adalah buat WNA yang disponsori oleh istri atau suami WNI-nya ya di Indonesia, atau bisa juga kita bilang yang melakukan mixed marriage dan tinggal di Indonesia. Dan suami atau istri WNA yang disponsori oleh pasangan WNI-nya ini mau kerja di Indonesia tanpa harus ganti jadi visa bekerja. Ini yang mau aku bahas ya. Catatan yang kedua, di sini konteksnya itu WNA-nya, pasangan WNA kita itu ingin bekerja di Indonesia secara formal atau di perusahaan atau tempat kerja yang berbadan hukum. Jadi kalau kalian ini konteksnya pengen tahu tentang yang kerjanya misalkan informal kayak usaha atau lain-lain, itu beda lagi ya. Sebelum kita lanjut, aku saranin teman-teman lihat video aku yang sebelumnya karena di situ aku bahas basic-basicnya dulu, termasuk tentang tadi yang pekerjaan formal dan informal. Jadi kalian cek dulu video sebelumnya ya. Kalau sudah, kita langsung lanjut aja ke pembahasan tentang alur employment pasangan WNA di Indonesia. Nah, jadi pertama-tama pastinya pasangan WNA kita ini harus melakukan hunting kerja dulu atau cari-cari kerja, lamar pekerjaan berdasarkan pekerjaan yang WNA itu inginkan. Di bidang apa pastinya kan kita berbeda-beda ya. Itu bisa dicari-cari dulu pekerjaannya, bisa lewat job applications, kan ada tuh kayak LinkedIn atau Jobstreet dan lain-lain, itu ada banyak. Bisa juga secara offline, misalkan dari network atau sebagainya. Untuk detailnya suami aku pernah bahas tentang hunting kerja, bisa dicek video yang itu. Kalau udah hunting kerja, udah cari-cari dan lamar pekerjaan itu, mendaftar atau sebar CV, kedua itu tahap interview. Si WNA ini harus melaksanakan wawancara atau interview pekerjaan dengan employer atau yang akan memberi pekerjaan. Untuk detailnya kalian bisa juga tonton video sebelumnya, suami aku udah pernah bahas tentang wawancara. Yang ketiga, kalau sudah melewati tahap interview dan alhamdulillah misalkan keterima, ini selanjutnya ada tahap acceptance atau tahap diterima. Jadi tergantung tempat kerja juga ya guys. Soalnya kan kayak suami aku, dia tuh setelah lolos interview, ya nggak cuma interview doang, ada diminta micro teaching. Terus ibaratkan pengalaman teman aku yang lain, ada juga yang diminta tes lainnya gitu kan, tergantung perusahaan masing-masing. Nah, katakan ini udah dilalui dan diterima si WNA ini untuk bekerja atau di accept, selanjutnya itu adalah mereka pihak employer atau yang memberi pekerjaan itu akan mengirim semacam dokumen ke si WNA ini. Pastinya mungkin berbeda-beda ya setiap orang, setiap perusahaan, tapi aku ngomongin dari pengalaman suami aku ini ya. Jadi suami aku ini waktu keterima kemarin dikirimilah 2 dokumen oleh employernya. Pertama adalah letter of offer atau surat penawaran kerja, dan yang kedua itu kontrak kerja. Jadi di letter of offer ini intinya isinya itu offer atau penawaran di mana tempat perusahaan ini menawarkan si WNA untuk bekerja dengan mereka secara formal gitu ya. Jadi sudah lolos tahap-tahap sebelumnya dan mereka sekarang yang menawarkan posisi ini untuk si WNA. Isinya itu nanti, tapi ini aku ngomongin dari pengalaman suami aku ya. Jadi di letter of offer-nya itu ada kayak job title si WNA apa, misalkan diminta jadi guru bahasa Inggris untuk SD misalkan ya. Terus berapa lama kontraknya, dari kapan sampai kapan, terus apa aja yang didapetin, kayak besaran gaji yang didapatnya berapa, terus misalkan dapat biaya untuk tempat tinggal atau enggak tiap bulan, atau housing allowance, terus ada dapat asuransi kesehatan atau enggak, transportasi. Ada juga aku pernah dengar ada yang dapat, teman WNA suami aku itu dapat ongkos untuk balik ke negaranya setiap tahun dan kembali lagi ke Indonesia. Itu ada. Pastinya kan tiap perusahaan beda-beda ya ngasih benefit apa aja ke WNA tersebut. Tapi ini biasanya akan ada di letter of offer itu. Apa aja yang si WNA itu dapatkan, apa aja yang ditawarkan oleh perusahaan ini. Nah, terus selain itu, kalau pekerjaan ini udah include atau udah termasuk juga work permit, ini akan ditulis di sini juga.
kalau si WNA akan dapat work permit atau izin kerja. Nah, ini salah satu benefit yang penting banget ya guys, karena ini berarti nanti perusahaannya itu bakal ngurusin izin kerja buat WNA. Jadi WNA itu pas kerja dengan mereka itu ya memang legal, ada izinnya. Terakhir, bisa juga diperhatiin apakah di offer letter ini ada validity offernya. Misalnya kayak aku lihat di punya suami aku, misalnya contoh, biasanya ada misalkan offer ini berlaku atau eligible cuma sampai 3 hari. Kalau 3 hari ini tidak ada kabar berarti sudah hangus kayak gitu. Bisa diperhatikan detail-detailnya. Dan kalau setuju dengan offer ini yang ditawarkan oleh perusahaan atau tempat bekerja, si WNA bisa tanda tangan. Biasanya sih secara elektronik juga oke, karena kan apalagi kalau tempat kerjanya cukup jauh ya. Tapi bisa pastikan dengan tempat kerja masing-masing. Selanjutnya, dokumen kedua yang didapatkan suami aku itu adalah kontrak kerja. Kontrak kerja ini seperti yang kita tahu pastinya isinya itu tentang kayak perjanjian kedua belah pihak, si WNA dengan yang akan memberikan kerja, perjanjian selama kerjanya apa aja, peraturan-peraturan. Jadi dibaca dengan detail dan kalau sudah setuju, sudah cocok itu bisa ditanda tangan. Nah, kalau ini semua sudah ditanda tangan dokumen-dokumen ini, selanjutnya suami aku kemarin itu kirim balik ke pihak employer ya, supaya menyerahkan dokumennya bahwa ya suami aku sudah setuju untuk mengikuti offer-offer tersebut dan kontrak yang mereka buat. Jadi suami aku kirim balik ke mereka. Kalau sudah, tahap selanjutnya guys, yaitu pengurusan work permit atau izin kerja. Kan tadi aku bilang kalau suami aku itu salah satunya itu dapat work permit. Nah, berarti ini apa maksudnya? Si perusahaan akan ngurusin ke Dinas Ketenagakerjaan izin kerjanya si WNA ini supaya WNA ini bisa kerja secara legal. Jadi hanya karena udah dapat offer letter, udah tanda tangan kontrak dan udah diserahin ke employer, itu belum tentu WNA ini bisa kerja guys. Kenapa? Kan izin kerjanya belum terbit. Jadi kita harus nunggu dulu sekarang supaya pihak perusahaan atau employer ini ngurusin izin kerja WNA ini dulu ke Dinas Ketenagakerjaan. Jadi mereka harus ngedaftarin nih, kita perusahaan ini pengen pakai tenaga kerja asing ini, kayak gitu. Nah, kita harus nunggu apakah di-approve sama Dinas Ketenagakerjaan atau enggak. Kalau di-approve nanti izin kerjanya terbit dan WNA bisa kerja. Kalau nggak di-approve ya nggak bisa, kan izinnya tidak terbit ya. Ya intinya si perusahaan ini cuma bisa mempekerjakan WNA secara legal kalau izin kerja tersebut atau work permit itu terbit ya guys. Nah, kalau ada kasusnya WNA yang misalkan masuk Indonesia emang tujuannya untuk bekerja, pakai work visa dan lain-lain, itu biasanya perusahaan juga malah sampai nge-cover visanya si WNA ini. Terus izin tinggal, terus tiket datang ke Indonesia kayak gitu. Tapi lagi-lagi pastiin ya dengan perusahaan tersebut karena setiap perusahaan itu berbeda. Tapi karena kalau di kasus kita kayak gini, ketika pasangan WNA itu sudah tinggal di Indonesia, itu kan nggak perlu ngurus visa lagi, nggak perlu ngurus izin tinggal lagi. Nah, kita masih tetap bisa pakai yang sekarang, izin tinggal sponsor istri WNI, suami WNI. Nah, si perusahaan tinggal hanya mengurus work permit-nya saja atau izin kerja. Kemarin waktu mau pengurusan izin kerja oleh employer suami aku, pastinya ada dokumen-dokumen yang diminta dan yang diserahin oleh suami aku ke mereka supaya mereka ini bisa pakai dokumen ini untuk ngurus izin kerja dia. Apa aja? Ini semua PDF ya guys. Jadi suami aku kirim PDF ini ke employer dia. Pertama visa, ITAS, paspor foto latar belakang merah, ijazah, terms of reference. Tapi kata suami ini itu juga kayak semacam transkrip nilai ijazah dia gitu, I don't know. Surat rekomendasi dari employer sebelumnya. Kalau suami aku sih diminta 1 aja. Terus sertifikat lain yang mendukung, asuransi hidup atau kesehatan. Di sini makanya suami aku pernah ngurus BPJS. Kalian bisa cek video aku sebelumnya kalau mau tahu tentang BPJS kesehatan buat WNA. Terus NPWP, CV atau resume, dan yang terakhir lisensi mengajar kalau ada dari negara atau pemerintah si WNA ini. Kalau dokumen-dokumen ini sudah dikumpulkan, sudah dibikin PDF dan dikirim ke employer, sekarang kita tinggal menunggu saja karena di sini adalah tanggung jawabnya si employer untuk ngurus izin kerja WNA ke Dinas Ketenagakerjaan. Kita hanya bisa menunggu dan berdoa semoga lancar ya itu pengurusannya. Tahap selanjutnya itu adalah ditolak atau diterima izin kerja tersebut. Ya ini tergantung lagi-lagi rezeki kita masing-masing ya guys ya. Karena kan kita udah berusaha, tinggal ikhtiar dan berdoa. Kalau ada masalah, misalkan nggak di ACC sama di Snaker, ya berarti izin kerjanya itu bisa ditolak. Aku nggak tahu sih apakah teknis selanjutnya gimana, apakah bisa apply lagi karena aku nggak berpengalaman.
Tapi kalau diterima, nanti perusahaan ini akan ngirim ke WNA tersebut izin kerjanya atau work permit yang sudah terbit itu. Alhamdulillah kemarin suami aku juga udah dapat izin kerjanya, dan kita itu kemarin nunggu sekitar kayaknya 1-2 bulan deh guys. Tapi itu juga karena ada dokumen-dokumen yang nggak lengkap waktu itu, makanya kita memakan lebih banyak waktu. Aku rasa sih kalau lancar bisa jadi lebih cepat guys kalian itu. Buat kalian yang kepo isi work permit itu kayak gimana, ini aku liatin ya. Kita bisa lihat dari kop suratnya kalau ini dikeluarin oleh Kemenaker ya. Di kiri atas ini ada keterangan pemegang izin tinggal sponsor pasangan. Judulnya Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja nomor sekian tentang pengesahan RPTKA atau Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pemegang izin tinggal pada sama nama perusahaannya apa gitu. Terus ada poin-poin menimbang, mengingat, ya ini kan isinya kayak landasan undang-undang dan segala macam ya. Terus di sini memutuskan. Di sini itu ngebahas kalau bahwa sudah diberikan nih persetujuan kepada si perusahaan tersebut yang beralamatnya di mana, jenis usahanya apa, untuk mempekerjakan, nama TKA-nya siapa, mempekerjakan si WNA ini, nama TKA-nya siapa, atau WNA ini namanya siapa, tempat tanggal lahir, keluarga negaraan, alamat, nomor paspor, jabatan, lokasi kerja. Terus ada juga poin berlaku dari kapan sampai kapan. Kalau suamiku ini izin kerjanya berlaku 1 tahun, karena memang kita kemarin aku lihat kontrak kerjanya itu juga memang 1 tahun ya guys. Dan kalau itas suami aku sih memang berlakunya masih lebih panjang juga, 2 tahun itu berlakunya. Jadi izin kerja ini tidak melebihi izin tinggal terbatas suami aku. Jadi katakan izin kerjanya sudah habis, itas dia masih berlaku juga, jadi masih aman. Udah deh, berarti ini kalau sudah seperti itu, WNA ini tandanya sudah sah sebagai TKA atau tenaga kerja asing di Indonesia. Ini sudah aktif sampai waktu yang ditentukan ya guys. Oh iya, ada yang ketinggalan guys. Kalau izin kerja si WNA ini sudah terbit, jangan lupa lapor Multiple Activity Reporting Process atau rangkap kegiatan ke kantor imigrasi. Jadi karena si suami atau istri WNA kita ini izin tinggalnya kan izin tinggal sponsor istri atau suami WNI kan, dimana tujuan awal ke Indonesia itu untuk menyatukan diri dengan pasangan WNI-nya. Nah, karena sekarang ini kegiatannya double, yaitu dengan bekerja juga, maka harus dilaporkan ke kantor imigrasi. Untuk detailnya kalian bisa cek video aku sebelumnya ya. Dan tahap terakhir yaitu mulai bekerja. Nah, ini tinggal tergantung perusahaan masing-masing, tinggal ikutin aja prosedur perusahaan masing-masing, kapan si WNA ini harus sudah ada di tempat bekerja, misalkan siapa tahu lebih cepat dari seharusnya karena ada pelatihan atau lain sebagainya. Ini bisa dikomunikasikan saja dengan employer tersebut. Nah, kalau nanti kontraknya sudah habis, itu juga tergantung perusahaan dan WNA tersebut. Apakah akan diperpanjang kontrak atau sudah habis tidak dilanjutkan, itu kita lihat nanti. Aku juga tidak bisa ngobrol lebih lanjut tentang ini karena suami aku mulai juga belum ya. Nanti kita lihat aja ke depannya kayak gimana. Kalau suami aku sampai tahap ke situ, insya Allah aku sharing sama kalian. Oke, itu aja yang mau aku sharing di video kali ini. Semoga video ini menambah informasi buat kalian dan membuat lebih clear kebingungan kita semua. Jangan lupa untuk selalu sharing pengalaman kalian juga guys di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa membantu satu sama lain. Oke, makasih banyak udah nonton. Dan jangan lupa selalu support, like, comment, share, subscribe, dan rekomendasiin video-video di channel aku buat teman-teman yang membutuhkan supaya kita saling membantu. See you later, bye.